Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta semua anak-anak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nas pembimbing untuk ibadah pada minggu pagi ini terambil dari Yakobus pasal 3 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Demikian nats pembimbing kita. Bacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 141 ayat 1-4. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahkan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka.
Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu untuk menyembah dan bersyukur atas anugerah-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami hari ini. Kami bersyukur kami masih dapat beribadah di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Ya Tuhan, saat ini kami mohon ampun atas dosa yang telah kami lakukan, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Telah banyak perbuatan yang kami lakukan menyimpang dari jalan-Mu. Seringkali kami melupakan penyertaan-Mu. Kami merasa mampu, bahkan kuat untuk menjalani hidup ini tanpa penyertaan-Mu. Kami bahkan lebih memilih jalan kami sendiri, bukan jalan-Mu. Kami sadar itu semua mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, di tengah kehidupan kami yang berdosa, Engkau selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk datang dan bertobat. Engkau tidak menolak kami ketika kami datang ke hadapan-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya setelah kami menerima kasih karunia-Mu, kami masih bisa memperbaiki hidup kami dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu membersihkan kami dari segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, dan digantikan oleh damai serta kasih-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ajar Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan
Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya aku tentram, di dalamnya aku tentram. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Engkau ya Allahku. Engkau baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Terima kasih ya Allahku, penyelamatku. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya aku tentram, di dalamnya aku tentram. Berkat Tuhan Yesus sangat berlimpah, penuh melimpah di kalbu. Dengan sukacitaku puji Tuhan, sungguh ajaib penebusku. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya aku tentram, di dalamnya aku tentram. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran
saat ku menyembahmu. Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa kami sedang berada di hadapan tahta kasih karunia Allah. Dan karena itu ya Bapa kami di surga, kami mengharapkan Engkau berbicara kepada kami masing-masing. Biarlah melalui firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu mari Roh Kudus arahkan seluruh hati dan pikiran kami kepada firman yang akan kami baca dan kami renungkan itu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Pembacaan diambil dari Amsal 12 ayat 13 sampai 19. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya. Salam, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, serta anak-anak, juga saudara-saudari jemaat Tuhan terkasih. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah bersama,
Sekalipun kita berada di tempat kita masing-masing, kita percaya bahwa dalam Roh Tuhan mempersatukan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Juga untuk menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal 12 ayat 13 sampai 19 yang sudah dibacakan tadi dengan tema mulutmu harimaumu. Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, tema mulutmu harimaumu adalah tema yang bernada negatif. Mengapa saya katakan demikian? Dr. Ponijan Liao, seorang komunikator, beliau juga seorang pelatih dan penulis buku tentang komunikasi di Indonesia, menyatakan bahwa peribahasa mulutmu harimaumu adalah pepatah para sesepuh yang tidak pernah sepuh. Mulut bisa menjadi harimau pemangsa penggunanya, bisa juga menjadi kelinci yang sopan menyayanginya. Demikian juga Dr. Asril Esden yang aktif dalam bidang pendidikan dan kemasyarakatan berpendapat bahwa peribahasa mulutmu harimaumu sebenarnya artinya sangat sederhana. Bila mulut digunakan dalam berbicara, makan dan minum secara baik, akan mengundang sukses dan sehat. Sebaliknya bila mulut digunakan secara buruk, celaka, bahaya sakit, bahkan kematian akan datang tanpa diundang. Jadi pendapat dua orang doktor di atas berkaitan dengan ungkapan mulutmu harimaumu, artinya mengajak kita untuk waspada terhadap mulut sendiri. Bila tidak hati-hati, salah-salah yang keluar dari mulut justru akan mencelakakan seempunya mulutnya sendiri. Seperti harimau yang tiba-tiba berbalik menerkam pawangnya sendiri. Pernyataan kedua dokter di atas memberikan indikasi bahwa ada konsekuensi dari setiap tutur kata yang kita ucapkan. Ada 3 konsekuensi dari setiap tutur kata yang diucapkan. Yang pertama, konsekuensi sosial. Mulutmu bisa saja manis seperti madu, tapi bisa juga setajam pisau. Mulutmu bisa saja menimbulkan perdamaian, tapi bisa juga menimbulkan pertengkaran. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, lidah yang tidak bertulang ini bisa mengucapkan segala bentuk kata. Kata yang baik dan kata yang buruk, tergantung dari hati dan otaknya. Berkata baik atau kasar kepada orang lain tentu akan memberikan dampak bagi kita dan bagi orang tersebut. Kebiasaan mencela kekurangan orang lain, misalnya itu mengenai fisiknya, karakternya, atau keadaannya. Kebiasaan ini biasanya melukai hati orang itu yang paling dalam. Perkataan yang diucapkan bisa saja membuat orang lain tersakiti. Sakit hati itu akan berdampak lebih lanjut ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh sebab itu, berpikir sebelum berbicara sangatlah penting untuk diterapkan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, membicarakan kejelekan atau hal-hal negatif tentang seseorang adalah satu kebiasaan yang akan memicu atau merusak dalam hubungan pertemanan. Perkataan yang keluar dari mulut kita juga dapat memicu pertengkaran. Orang bisa salah paham dengan kata-kata yang kita lontarkan. Bahkan banyak kasus seorang menusuk orang lain dengan senjata tajam akibat pertengkaran mulut. Karena itu berhati-hatilah dalam berbicara agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Cepat marah dan terpancing untuk melontarkan kata-kata keji, kasar, pedas, dan tajam dapat melukai hati dan dapat merusak hubungan persahabatan. Salah satu pemicu terbesar perceraian pasangan adalah kritik dan ucapan yang tidak mengenakan yang diucapkan oleh pasangan saat bertengkar. Kamu bisa bersikap baik dan berkata manis kepada siapa saja. Tetapi anehnya begitu kamu sudah bersama pasangan, kamu merasa bebas berkata apapun padanya, termasuk ucapan yang tidak mengenakan hati tadi.
Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, makna dari ungkapan mulutmu adalah harimaumu adalah kita harus hati-hati dalam berbicara, karena jika kita tidak hati-hati akan mencelakakan diri kita sendiri dan hubungan sosial kita dengan orang lain menjadi rusak. Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua adalah konsekuensi hukum. Ada beberapa orang gara-gara ucapannya masuk penjara karena dianggap melanggar hukum, yakni melanggar pasal 28 Undang-Undang ITE ayat yang kedua yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan ini terjadi karena ada ucapan dan ucapan itu diungkapkan dalam bentuk tulisan. Karena itu juga memang kita perlu menjaga jari kita, menguasai dan mengendalikan jari ini. Ada kasus di salah satu daerah di negara kita ini, seorang suami membunuh istrinya. Menurut pengakuannya kepada polisi, pembunuhan ini didasarkan adanya rasa kesal. Sebab selama ini istrinya kerap berkata kasar kepadanya. Untuk itu, sebagai suami, ia merasa tidak dihargai. Jadi menurut polisi, motifnya ada unsur sakit hati. Karena selama ini korban banyak berkata hal yang tidak sopan dan menyakiti hati pelaku, yakni suaminya. Jadi ucapan yang menyakiti hati berbuahkan pembunuhan. Ada Perdana Menteri yang membatalkan kunjungannya ke negara sahabatnya gara-gara ucapan Perdana Menteri negara sahabat itu yang menyinggung perasaannya dan bangsanya. Jadi gara-gara ucapan hubungan kedua negara menjadi tegang, bahkan juga mungkin menjadi rusak. Jadi mulutmu adalah harimaumu mengingatkan kita semua agar kita harus berhati-hati dalam berbicara. Karena jika tidak berhati-hati akan mencelakakan diri kita sendiri karena melanggar hukum. Dan juga apabila hal itu disebarluaskan, maka akan benar-benar dijerat dengan pasal-pasal Undang-Undang ITE tadi. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan kita melihat juga bahwa ucapan seorang pemimpin dapat merusak hubungan antar negara. Atau jika itu terjadi di gereja, dapat merusak pelayanan kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, konsekuensi yang ketiga adalah konsekuensi rohani. Nah, pada bahagian ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 5 ayat 5, juga Matius 12 ayat 37. Dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 5 dikatakan demikian, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusak pekerjaan tanganmu? Kemudian Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 12 ayat 37 demikian, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bapak Ibu sekalian, betapa ketatnya penghakiman untuk masalah perkataan ini nantinya. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ini merupakan suatu aturan umum yang dipakai orang untuk menghakimi. Dan dalam hal tersebut diterapkan juga dalam penghakiman Allah. Perhatikanlah kebiasaan kita dalam berkata-kata. Apakah mulia atau tidak mulia? Baik atau tidak baik, Allah mempunyai alat rekaman yang abadi, yang terus-menerus merekam setiap ucapan dan perbuatan kita. Ini akan menjadi bukti yang mendukung atau yang melawan kita pada hari penghakiman. Pada waktu saudara menikah, membaptis anak, sidi, diteguhkan menjadi majelis jemaat, atau dilantik untuk melayani di BP bagian, selalu ditanyakan oleh pendeta, apa jawabmu saudara titik-titik? Lantas saudara jawab, ya, saya menerima dan berjanji. Kiranya Tuhan menolong saya.
Jawaban ini bukan kepada pendeta, melainkan kepada Tuhan yang disaksikan oleh pendeta, disaksikan oleh jemaat, disaksikan oleh malaikat Tuhan, disaksikan juga oleh sang musuh, yakni iblis. Semua pengakuan itu terekam dalam rekaman abadi Tuhan di sorga. Sehingga apabila kita menyimpang dari pengakuan itu, menyimpang dari janji itu, menyimpang dari nasar itu, maka konsekuensinya kita bertanggung jawab di hadapan hadirat Tuhan. Di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang kelima dikatakan tadi di sini, apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusak pekerjaan tanganmu? Artinya, konsekuensi dari suatu penyelewengan terhadap janji-janji kita akan kita terima juga. Bukan hanya nanti di sorga, melainkan selama kita hidup di bumi ini pun kita dapat mengalami hal seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, orang yang mengaku beribadah tetapi tidak mengekang lidah mereka akan didapati menipu diri mereka sendiri dengan ibadah yang sia-sia. Kalau kita baca dalam Yakobus 1 ayat yang ke-26. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita menyimak kembali Amsal 12 ayat 13 hingga ayat yang ke-19. Jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Dalam teks ini, Salomo menunjukkan bahwa orang fasik melilitkan diri mereka sendiri di dalam permasalahan karena kebodohan mereka. Ketika Allah secara adil membiarkan mereka berbuat semau mereka sendiri, mereka seringkali terjerat oleh pelanggaran bibir mereka, dan tenggorokan mereka terputus oleh karena lidah mereka sendiri. Dengan menghujat kemuliaan, mereka membuat diri mereka sendiri rentan untuk diperhadapkan pada keadilan umum. Dengan mengucapkan kata-kata yang menusuk, mereka cepat dibenci orang secara pribadi, digugat dengan dakwaan fitnah, dan orang-orang mengambil tindakan untuk melawan mereka oleh karena perkataan-perkataan mereka. Banyak orang sudah membayar harga yang amat mahal di dunia ini oleh karena pelanggaran bibir mereka, dan telah merasakan cambukan pada punggung mereka karena tidak bisa mengekang lidah mereka. Di dalam Mazmur 64 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian, Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang melihat mereka menggelengkan kepala. Apabila Allah berurusan dengan manusia sesuai dengan apa yang pantas mereka dapatkan dari dosa-dosa lidah mereka dan mendatangkan kejahatan-kejahatan kepada mereka yang telah mereka kutukan kepada orang lain dengan kemarahan yang membara dan penuh kebencian, maka pada saat itulah Dia, dalam hal ini Tuhan, membuat mereka tergelincir karena lidah mereka sendiri. Kejahatan ini cukup berat, seperti timah berat untuk menenggelamkan manusia ke dalam neraka yang paling dalam. Banyak orang sudah menggorok leher mereka sendiri, dan lebih banyak lagi yang telah membinasakan jiwa mereka sendiri dengan lidah mereka, dan ini akan memperberat penghukuman mereka. Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang benar melepaskan diri dari masalah ini ketika Allah di dalam rahmat-Nya datang untuk menolong mereka. Orang benar dapat keluar dari masalah-masalah yang ke dalamnya orang fasik tanpa pikir panjang menjerumuskan diri mereka sendiri. Ditunjukkan di sini bahwa orang benar bisa saja tertimpa masalah, sebab firman-Nya kemelangan orang benar banyak,
tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kita dapat baca dalam Mazmur 34 ayat 20. Sebab apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ayat yang ke-24. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemalangan orang benar itu banyak, artinya ada kemalangan bagi orang benar. Sekalipun dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tetapi Tuhan akan melepaskan dari segala bahaya itu, dari segala kemalangan itu. Apabila kemalangan itu membuat dia jatuh, firman Tuhan katakan tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Hal ini telah terbukti dalam sejarah. Bapak, Ibu, serta jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang muncul, bagaimana agar mulut kita tidak menjadi harimau bagi kita? Jawaban dari pertanyaan ini adalah 1. Jaga hati. Amsal pasal 4 ayat 23, firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya bahwa Bapak Ibu sekalian, sumber pikiran, sumber perkataan, sumber akal budi manusia adalah dari dalam hati manusia sendiri. Dan apa yang mengalir keluar dari manusia bisa dirasakan oleh orang lain. Buah pekerjaannya, tutur katanya, hasil tulisannya, semuanya harus bermakna hidup dan berguna untuk sesama. Tuhan Yesus berkata, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, perceraian, sumpah palsu, dan hujat. Kita dapat baca dalam Matius 15 ayat 18 dan 19. Jadi jika hatinya kotor, tercemar, maka yang keluar adalah hal yang merusak dan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Tapi jika hatinya bersih, maka dirinya akan beruntung dan keluarga serta orang sekelilingnya bisa menikmati kehidupan yang sehat dan bahagia. Oleh karena itu, pikirkan semua yang benar, semua yang adil, semua yang manis, semua yang suci, semua yang patut dipuji, yang disebut kebajikan. Tanamkan terus dalam hati kita semua, di dalam pikiran dan perasaan kita juga. Jagalah hati kita supaya tidak melukai dan dilukai, supaya tidak dicemari dosa atau dikocokkan oleh kesukaran. Peliharalah hati nurani supaya tidak tercemar. Jauhilah pikiran-pikiran yang buruk, pertahankan pikiran-pikiran yang baik. Kobarkanlah kasihmu terhadap hal-hal yang baik dalam batas-batas yang semestinya. Ada banyak cara untuk menjaga hati, yaitu dengan ketekunan, dengan kekuatan, dengan meminta bantuan kepada Tuhan yang siap untuk menolong kita kapan saja. Dan kita harus memakai semuanya untuk menjaga hati kita. Alkitab berkata dalam Yeremia pasal 17 ayat 9, demikian, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Hal ini menunjukkan bahwa hati adalah kehidupan batin seseorang dan mencakup keinginan, perasaan, dan pikirannya. Terutama sekali, hati adalah sangat jahat dan buruk. Sebagai akibatnya, orang berubah untuk mementingkan diri sendiri dan jahat dan tidak menuruti jalan kebenaran Allah. Hati manusia yang rusak itu tidak dapat diperbaiki atau diubah dengan kekuatan sendiri. Satu-satunya cara ialah mengalami kasih karunia Allah, dilahirkan kembali oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan menerima hati yang baru, hati yang membenci kejahatan, dan gemar melaksanakan kehendak Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kita harus menjaga hati kita dengan lebih tekun dan saksama. Lebih daripada menjaga hal-hal lain, kita harus menjaga mata kita, menjaga lidah kita, menjaga kaki kita. Tetapi lebih dari semuanya itu, kita harus menjaga hati kita. Alasan baik untuk memelihara hati yaitu karena dari situlah terpancar kehidupan.
Dari hati yang dijaga dengan baik, mengalirlah hal-hal yang baik, hal-hal yang memberikan kepada kita hidup, buah-buah yang baik bagi kemuliaan Allah, dan peneguhan bagi orang lain. Atau secara umum, segala tindakan kehidupan memancar dari hati. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, memeliharanya berarti mengokohkan pohon dan memulihkan sumber airnya. Hidup kita akan teratur atau kacau, nyaman atau tidak nyaman, sesuai dengan keadaan hati kita. Apakah terpelihara atau terlantar. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan yang saya kasihi. Hal yang kedua adalah jaga mulut. Pengkhotbah pasal 5 ayat 5 saya bacakan kembali. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Kita diajar, diingatkan dan diperingatkan untuk menjaga dan mengendalikan mulut kita supaya tidak menyinggung orang lain, supaya menjadi berkat bagi orang lain, supaya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam Amsal pasal 4 ayat 24, firman Tuhan katakan, buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Maksudnya adalah, kita harus merasakan sangat tergentar dan benci terhadap segala perkataan jahat, kutukan, sumpah serapah, kebohongan, fitnah, gertakan, kenajisan, dan percakapan-percakapan yang sia-sia, yang datang dari mulut serong dan bibir yang dolak-dalik. Kita harus menjauhkan segala macam dosa lidah sejauh-jauhnya dari kita, melalui kesiagaan dan tekad yang kuat, dengan cara menghindari segala perkataan buruk dan tidak mau lagi mengenakan perkataan-perkataan seperti itu. Bapak, Ibu, serta semua jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi COVID-19 ini, jaga mulut adalah suatu kewajiban bagi semua penduduk bumi, termasuk kita yang ada di seluruh Indonesia. Saya kutip instruksi Gubernur DKI untuk semua orang yang berdomisili di DKI sebagai berikut. Yang pertama, akan diadakan penilangan bagi yang tidak bermasker di muka umum, terhitung mulai tanggal 27 Juli sampai dengan 9 Agustus 2020. Sebesar Rp200.000 sampai Rp250.000. Yang kedua, penilangan akan dilakukan oleh Satpol PP, polisi, dan TNI atas nama gugus tugas. Yang ketiga, pengecualian jika A. sedang pidato, B. sedang makan atau minum, C. sedang olahraga kardio tinggi, D. sedang sesi foto sesaat. Pertanyaannya, mengapa mulut? Karena droplet yang keluar dari mulut sangat berbahaya. Bahkan ada yang mengatakan mikrodroplet COVID-19 yang keluar dari mulut tidak bisa dicegah dengan face shield. Karena itu sekalipun kita memakai face shield, tetap pakai masker juga. Secara detail Bapak Ahmad Yuryanto menjelaskan, penyebaran virus corona lewat udara salah satunya disebabkan oleh mikrodroplet yang mampu bertahan di udara akibat sirkulasi udara yang tidak memadai. Mikrodroplet ini adalah droplet yang ukurannya lebih kecil dan bisa berada di udara untuk waktu yang relatif lama, apalagi pada ruangan dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang tidak maksimal. Ungkap Bapak Yuryanto dalam konferensi persnya di kantor BNPB pada tanggal 12 Juli 2020 yang lalu. Lebih lanjut, Bapak Yuryanto pun menggambarkan mikrodroplet tersebut serupa penyebaran asap rokok dalam satu ruangan tertutup yang minimal ventilasi udaranya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, faktanya asap rokok itu akan bertahan sangat lama dalam ruangan tanpa sirkulasi udara yang memadai, sehingga siapapun bisa mencium bau asap rokok mematikan itu.
Mikrodroplet pun begitu. Bila orang-orang menggunakan face shield tanpa masker, maka bisa mencium bau droplet COVID-19 tersebut. Jadi, dalam masa pandemik ini, moto yang penting saya kira adalah saya pakai masker untuk menjagamu dan engkau pakai masker untuk menjagaku. Mari kita saling menjaga dengan memakai masker. Bapak, Ibu, serta anak-anak dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari uraian di atas, kita dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Setiap ucapan yang keluar dari mulut kita ada konsekuensi sosial, ada konsekuensi hukum, dan ada konsekuensi spiritualnya. Karena itu berhati-hatilah dalam berkata-kata. Yang kedua, jaga hati, karena sumber pikiran, sumber perkataan, sumber akal budi kita adalah dari lubuk hati, dan apa yang mengalir keluar dari mulut kita bisa dirasakan oleh orang lain dan dapat mencelakakannya atau memberkatinya. Yang ketiga, kita harus mengendalikan mulut kita supaya tidak menyinggung orang lain. Sebab itu, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Demikian firman Tuhan dalam Amsal pasal 4 ayat 24. Yang keempat, kita pakai masker dengan sikap yang benar. Saya pakai masker untuk menjagamu dan engkau pakai masker untuk menjagaku. Mari kita saling menjaga dengan memakai masker. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang mendengarnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat, mohon berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama gereja di segala abad dan tempat dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersatu hati menaikkan doa syafaat kita. Sungguh kami bersyukur ya Allah, masih mendapat kesempatan dan menikmati berkat ibadah, walaupun ibadah masih kami lakukan di rumah kami masing-masing. Juga kami bersyukur ya Allah, sebab Engkau yang melindungi dan memberkati kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami pun bersyukur ya Allah atas kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu. Acara kebersamaan mancing yang dirangkai dengan persekutuan bagian pria sudah terlaksana dengan baik. Kami pun bersyukur ya Allah atas pemulihan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang sakit, khususnya kesembuhan yang Engkau karuniakan bagi pasien positif COVID-19.
Ya Allah, kami pun memohon, berkati upaya dunia, bahkan negara kami Indonesia, dalam mengatasi penularan pandemi COVID-19. Khususnya agar tidak terjadi bertambahnya klaster positif corona di wilayah perkantoran dan pasar. Kami mohon ya Allah, karuniakan kepatuhan, ketegasan kepada pemerintah, kepada masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun untuk mencegah bertambahnya penularan COVID-19. Lindungi ya Allah semua tenaga medis, semua petugas keamanan, tim kesatuan penanganan COVID-19 dalam melakukan tugas mereka masing-masing. Ya Allah, sungguh tidak mudah semua umat-Mu, khususnya umat-Mu di Gereja Kristus Kebayoran Lama, dalam menjalani kehidupan masa pandemi COVID-19 ini. Kami mohon ya Allah, karuniakan kepada kami perlindungan dan berkat-Mu yang cukup untuk hidup sehari-hari kami, serta karuniakan jalan keluar bagi umat-Mu yang sedang menghadapi berbagai pergumulan hidup, khususnya bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari lowongan pekerjaan. Kami masih berdoa ya Allah bagi saudara-saudara kami yang sakit, antara lain Saudari Berta, Bapak Karjuli, Bapak Simon Kurniawan, Ibu Ratna, Ibu Janet, maminya Ibu Esther, Saudari Evelyn, yang menjalani rawat jalan di rumah masing-masing. Karuniakan pemulihan kepada mereka masing-masing ya Allah. Kami juga berdoa bagi jemaat lansia. Datanglah kiranya Engkau melawat dan melindungi, bahkan memberkati mereka masing-masing ya Allah. Kami juga mohon berkat-Mu yang cukup ya Tuhan, bagi para orang tua murid jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama khususnya, yang bergumul untuk mencukupi biaya sekolah anak-anak mereka, lebih-lebih yang masih harus belajar secara online. Berkati anak-anak sekolah minggu kami ya Allah, mereka masih harus ibadah di rumah masing-masing. Berkati guru-guru sekolah minggu dalam menyiapkan materi ibadah, juga bagi para orang tua yang mendampingi ibadah anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Lindungi dan berkati juga jemaat-Mu yang sudah beribadah di gereja mereka masing-masing. Ya Allah, kami pun sungguh rindu dapat kembali beribadah di dalam gedung gereja. Kami mohon hikmat dan berkat-Mu kepada majelis dan rohaniwan dalam mempersiapkan proses pelaksanaannya, bila waktunya sudah memungkinkan. Kami pun mohon berkat-Mu ya Allah untuk rapat majelis Gereja Kristus Kebayoran Lama yang dilaksanakan pada hari Minggu siang ini secara online. Kiranya rapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang berdampak positif bagi pekerjaan-Mu di Gereja Kristus Kebayoran Lama ini.
Kami mohon berkat-Mu untuk para misionaris yang bertugas di tempat pelayanan mereka masing-masing. Juga mohon berkat-Mu atas pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Rocky dan Ibu Novi, Ibu Yani dan suami, sementara mereka menanti waktu Tuhan bisa kembali pelayanan di tempat pelayanan mereka masing-masing. Demikian doa syafaat kami, ya Allah, yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kepada Yesus Tuhanku.
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur atas segala anugerah-Nya sehingga kita semua dapat beribadah pada hari ini. Inilah penegasan warta jemaat selama seminggu ke depan sebagai berikut. Ibadah keluarga atau family altar hari ini, Minggu 2 Agustus 2020, pukul 7.30, dilaksanakan di rumah keluarga masing-masing. Liturgi telah disampaikan melalui grup WA Keluarga Besar GKKL dan secara online. Ibadah keluarga atau family altar minggu depan, Minggu 9 Agustus 2020 pukul 7.30, tetap dilaksanakan di rumah keluarga masing-masing. Liturgi akan kami sampaikan melalui grup WA Keluarga Besar GKKL dan secara online. Ibadah sekolah minggu, Minggu 2 Agustus 2020 untuk kelas kecil yaitu kelas batita dan balita dilaksanakan pukul 9.30 sampai dengan 10.15. Pelayan firman Tuhan oleh Kak Sondang, dan untuk kelas besar, kelas Pratama, Madya dan Tunas Remaja pukul 17.00 sampai dengan 18.30. Pelayan firman Tuhan disampaikan oleh Kak Ari Budiman dengan tema Hidup Rukun. Semua dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Untuk ibadah keluarga atau family altar diperpanjang sampai dengan masa kenormalan baru memungkinkan. Kegiatan rutin yaitu ibadah kategorial, pria, wanita, dan usinda, pranikah, latihan musik, drama, paduan suara, pelawatan ke rumah-rumah ditiadakan. Untuk hal ini, pelawatan dilakukan melalui telepon atau WA saja kecuali kedukaan. Katekisasi. Untuk kelas katekisasi dilakukan setiap hari Sabtu pukul 15.00 WIB via Zoom Meeting. Mohon perhatian para katekumen dan orang tuanya. Persembahan persepuluhan atau PSB dan persembahan syukur dapat ditransfer melalui rekening BNI nomor 0004307880 atas nama Neni Suryani, garing Anastasia R. Gigi GKJ Kebayoran Lama atau ke rekening BCA 2481528293 atas nama Neni Suryani SPD. Pemilihan Penatua 2021 sampai 2024. Terima kasih kepada seluruh jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama atas partisipasinya dalam pengisian formulir bakal calon penatua periode 2021 sampai 2024. Jemaat dimohon untuk terus mendoakan setiap proses selanjutnya. Rapat majelis. Rapat majelis akan diadakan pada hari Minggu 2 Agustus 2020 pukul 14.00 sampai 15.00 WIB melalui Google Meet. Demikian warta hari ini. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Diogenes Takalapeta MD, penatua yang telah ambil bagian, pemusik oleh tim musik ibadah online, PPJ oleh Bapak Julianus dan Saudari Sonia, kesaksian pujian yang telah disampaikan oleh keluarga penatua Iwayan Polos Yonatan, pembaca Alkitab Saudari Yona, Bapak David Silain dan Ibu Disa Manafe, multimedia dari tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini 27 Juli sampai 2 Agustus 2020, yaitu
Saudari Stasia Stefani, Bapak Julianus Chandra, Bapak Immanuel Manapa, Saudari Elisa Dermawan, Ibu Juliana Christine Anugrah, Saudari Ita Lestari, Ibu Wijanio, Ibu Esther Sutarmi, dan Ibu Agustin Lianiwati. Pesan ulang tahun, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Terambil dari 2 Timotius 1 ayat 13. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya menjemput semua jemaat berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang besar, penawar hati rindu, peliput terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bapak, Ibu, serta semua anak-anak dan saudara-saudari jemaat Tuhan terkasih. Marilah kita kembali ke dalam kegiatan kita masing-masing dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.